Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang eh, salah satu modul, yaitu tentang Global API. Nama saya Muhammad Arifin, absen 20 dari kelas TI 3E dengan NIM 1841720 128. Di sini saya akan membahas tentang Global API. Jadi, Global API yang saya akan bahas di sini adalah langsung ke bagian projectnya saja, yaitu di sini saya diminta untuk membuat uh, tugas yang tujuannya itu untuk membuat suatu global API, project global API yang memanfaatkan global API pada praktikum yang telah saya lakukan. Jadi saya tidak akan membahas praktikum karena di praktikum sendiri nantinya akan dimanfaatkan untuk ke bagian tugas pada modul 4. Jadi kalau mungkin di modul 4, video di modul 4 saya membuat list mahasiswa. Di sini saya akan menggunakan list mahasiswa lagi tapi dengan penerapan Global API. Langsung saja, apa yang pertama kita lakukan di sini adalah untuk menyiapkan untuk config-nya terlebih dahulu. Jadi di sini config ini berguna sebagai eh, kayak apa ya? Alamat utamanya. Jadi kayak menunjukkan alamat dari JSON-nya, yang kebetulan JSON-nya itu ada di sini. JSON-nya seperti ini. Lalu di bagian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat untuk metode get-nya terlebih dahulu. Gimana metode get-nya? Bisa kita lihat di sini. Di mana di sini import domain path-nya itu dari config. Jadi kita import dulu dari config ini. Lalu kita masukkan di sini const-nya adalah get API, di mana path dari path ini variable path, kita masukkan variable path di mana nantinya const promise, di mana new promise-nya adalah memiliki variabel berupa resolve dan juga reject. Jadi di fetch-nya kita panggil domain path di bagian slash path-nya. Lalu setelah itu kita respon dengan respon JSON, di mana respon JSON-nya nanti akan menghasilkan result yang dimana akan meresolve resultnya, dan juga untuk errornya sendiri akan di reject. Jadi errornya nanti akan disingkirkan lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau semua kita klik, maka kalau semua programnya ada yang kurang, mungkin akan menyebabkan error yang kalau fatal mungkin akan muncul. Tapi kalau kayak errornya mungkin di bagian domain path-nya aja, dia tidak akan menampilkan, dia akan merejectnya aja. Seperti itu. Lalu return promise. Jadi return promise ini adalah untuk mereturn dari const promise tadi. Lalu setelah itu nanti kita export constructor dari get API. Lalu kita atur di blog post. Yang kita atur di blog post di sini adalah bisa kita lihat perbandingan antara project yang sebelumnya di modul 4, di mana ambil data server API di sini lebih sederhana. Jadi kita import dulu terlebih dahulu API-nya. Jadi API ini berisi apa? API di sini berisi import dari get API, post API, dan juga delete API. Kita fokus ke get API terlebih dahulu. Jadi di get API di sini bisa kita lihat kita import terlebih dahulu get API. Lalu setelah kita import, kita langsung menggunakan const untuk get news block, di mana kita akan mengget API, lebih tepatnya memanggil get API dengan link seperti ini, mahasiswa, sort, ID-nya, dan juga ordernya adalah
desk ke bawah. Jadi, lalu dari atas ke bawah maksudnya. Lalu di sini kita const API. Jadi dari sini kita akan export API-nya. Jadi const API ini berisi get news block. Jadi kita memanggil get news block yang tadinya itu berisi get API. Get API itu ada di sini. Di bagian get sini seperti ini. Lalu kita kembali ke blog post. Setelah kita mau import dari API tadi, kita langsung memakainya di sini api.getNewsBlock. Then di mana resultnya di set state list mahasiswa. Jadi dia itu apa ya? Result dari dia mengget itu dimasukkan ke array dengan nama list mahasiswa yang merupakan apa ya? Penampung sementara dari result tadi yang ada di sini. Maaf, di index yang ada di sini. Lalu setelah itu kita komponen did mount hampir sama seperti modul 4. Jadi kita ambil data server API, nanti ya udah maka akan muncul seperti ini. Seperti ini. Lalu bagaimana untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan pengisiannya atau lebih tepat postnya, maka yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kita membuat file JSON maaf. Maksud saya file JS JavaScript bernama post. Yang akan saya taruh di sini adalah di bagian services di dalam folder source src ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini post.js ini berisi hampir sama seperti get. Jadi di sini kita import dulu domain path-nya. Lalu setelah kita import, kita lanjutkan membuat suatu const post API di mana berisi variable path dan juga data. Jadi dari const promise tadi kita new promise, lalu kita fetch seperti biasa dengan domain path-nya. Lalu metodenya di sini kita menggunakan post. Dan headers-nya adalah accept application JSON hampir sama seperti modul 4. Di sini juga terdapat body JSON stringify data dari data sini. Kita ambil datanya, kita jadikan stringify. Lalu dari stringify itu nanti kita result-nya kita ambil. Maka kita ambil result-nya itu tadi dari result sini. Gitu. Setelah itu untuk error-nya sendiri masih sama, di reject, lalu kita return kembali promise-nya. Setelah itu kita export post API ini ke index.js. Di index.js ini akan menyambut dengan mengimport post API tadi, lalu di sini kita parsingkan lagi ke suatu const bernama post news blog, di mana nanti data yang dikirim, kita menggunakan variabel data yang dikirim, itu post API adalah mengambil dari mahasiswa, lalu dengan variabel bernama data yang dikirim. Maka blog post akan mengimportkan, maksud saya memanggil dengan cara bagaimana? Dia akan memanggil lewat sini, handle tombol simpan. Jadi di tombol simpan ini di sini itu dia akan melakukan API pemanggilan dari import API tadi dengan memanggil post new block, di mana state-nya itu adalah insert mahasiswa. Jadi isinya seperti ini, insert mahasiswa. Jadi state ini berisi ID, name, nama, alamat, telepon, angkatan, dan juga status. Lalu setelah kita handle di sini, jangan lupa kita harus menambahkan untuk merubah, maksud saya, di bagian handle tambah artikel. Jadi handle tambah artikel di sini kita sedikit ada perubahan, dimana kita memakai insert mahasiswa dengan timestamp-nya itu ID-nya itu digunakan dengan timestamp, lalu form insert artikelnya ID, lalu untuk sisanya ya kita menggunakan invert target name, invert target value, seperti itu. Lalu kita ke bagian untuk postnya sendiri kan sudah saya bahas sebelumnya.
untuk prosesnya itu bagaimana itu ada di sini gitu. Nah, lalu kita lanjut. Kalau ingin mungkin rewind modul 4 bisa dilihat videonya di modul 4. Mungkin kalau udah salah saya udah upload. Lalu lanjut ke bagian untuk uji cobanya. Saya lupa. Jadi untuk uji coba di sini bisa kita lihat mungkin kita uji coba seperti semua kita masukkan satu dengan nama Sufri, lalu alamatnya Kenangan dengan telepon 08955555 angkatan 2018, status lajang gitu atau aktif. Jadi lalu kita simpan dan telah bisa kita lihat muncul di sini. Di sini bisa kita lihat 1111 dengan nama Sufri dan juga jalannya Kenanga dan nomor teleponnya 08 218 keadaan aktif. Lalu kita lanjutkan untuk bagian hapus. Gimana untuk melakukan hapusnya? Oke, hampir sama. Kita buat terlebih dahulu untuk JS-nya yaitu bernama delete.js. Kita hampir sama seperti yang sebelumnya, import domain path-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat const delete API di mana berisi dua variabel path dan juga data hampir sama seperti post. Di mana di sini nanti ya seperti biasa kita buat new promise di mana fetch-nya nanti domain path di mana path itu yang kita ambil adalah di datanya saja. Lalu setelah itu kita gunakan metode delete di mana then maka resultnya akan di resolve hampir sama seperti yang tadi. Perbedaannya di sini adalah untuk di domain path dan juga metodenya adalah delete. Lalu kita return promise, kita export delete-nya ke bagian index. Lalu di bagian index ini hampir sama, kita buat juga untuk delete news block menggunakan hampir sama, tapi perbedaan ini variabelnya adalah data yang dihapus. Jadi kita parsingkan ke data yang dihapus ini tadi, dan data yang dihapus ini nanti kita panggil delete API-nya ke data yang dihapus tadi. Lalu kita masukkan di sini const API, const API akan diimportkan ke bagian blog post. Blog post akan memanggil di bagian handle tombol handle hapus artikel. Lalu handle hapus artikel ini kita memanggil API delete news block, terus kita ambil datanya. Lalu resultnya adalah is ambil data di server API di bagian ini. Jadi untuk list mahasiswanya seperti itu. Lalu di sini kita bersama di sini kita akan menentukan sesuai dengan ID-nya. Kita panggil handle hapus artikel. Sedangkan di sini untuk postnya sendiri kita di sini adalah untuk memprops untuk memanggil hapus artikel, di mana propsnya yang akan dihapus itu adalah di bagian ID artikel di bagian sini. Lalu setelah itu sudah selesai. Lalu kita coba aja uji coba gitu ya. Kita hapus, hilang, dari refresh dulu, dan dari hilang ya. Jadi kalau kita nambahkan lagi bla bla bla, masukkan mungkin seperti ini, terus kita simpan, lalu kita hapus lagi, bisa. Oke, mungkin cukup di sana saja penjelasannya. Dan ya maaf apabila terdapat kata-kata atau kekurangan dalam penjelasan. Saya hanyalah manusia biasa dan mungkin pasti ada salahnya juga dalam menjelaskan atau kurang dalam menjelaskan. Jadi mohon maafkan. Terima kasih.
untuk melihat video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.